Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini bersama channel saya, sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat yang saya hormati, kemarin pada video-video yang lalu sempat saya sampaikan informasi tentang kegiatan pelatihan manajemen kurban. Kegiatan ini tentu sangat penting sekali bagi bapak-bapak atau orang-orang yang biasa bertugas melakukan penyembelihan, khususnya pada saat kegiatan hari kurban atau penyembelihan-penyembelihan lain yang berlangsung di kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari di kegiatan kemasyarakatan. Pada pelatihan manajemen kurban ini, pada intinya secara ringkas dapat disimpulkan, pertama adalah melakukan kegiatan pendataan. Pendataan ini meliputi siapa, orang-orang mana yang menjadi muqarib, mudhohi atau shahibul kurban. Sehingga dengan pendataan dan mengetahui dokumen tentang berapa jumlah orang yang akan berkurban, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan berapa jumlah orang yang menerima kurban. Dari pendataan terkait jumlah siapa yang berkurban dan berapa orang yang akan menerima kurban itu, maka nantinya didapatkan keseimbangan antara jumlah orang yang berkurban dan penerima kurban. Sehingga bagi panitia ini merupakan alat ukur atau tester tersendiri. Yang kedua, setelah kita menentukan dan berhasil menentukan berapa jumlah orang yang berkorban dan penerima kurban, maka kita dengan sendirinya pada langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan kurban ini tentu harus didasarkan pada ilmu dan teori praktek secara syar'i yang benar. Dan tahapan yang ketiga adalah pendistribusian daging kurban. Sederhananya seperti itu pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen kurban yang saya ikuti. Tapi karena pematerinya yang luar biasa, beliau memaparkan ilmunya berdasarkan pengalaman dan penguasaan teorinya yang mendalam, maka acara itu berjalan begitu meriah, begitu khidmah, begitu khusyuk. Bayangkan peserta terhipnotis dari mulai pagi sampai sore, tidak ada waktu yang terbang kecuali untuk mendengarkan, berdebat, berdiskusi, menyampaikan informasi, dan membahas keilmuan. Ini karena saking begitu menariknya materi yang diberikan oleh narasumber. Yang kedua, kenapa menjadi begitu penting dan begitu menarik? Karena memang materinya sendiri adalah sesuatu yang amat sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita menjadi fasilitator syariatnya Allah di tengah-tengah masyarakat. Allah memberikan syariat berkurban kepada kita umat Islam. Bagaimana teknik penyembelihan kurban yang benar, menghasilkan daging yang segar, bisa menghilangkan bau, juga menerapkan prinsip-prinsip tata aturan cara penyembelihan yang benar, merupakan kebutuhan tersendiri bagi kita yang biasa melayani kegiatan penyembelihan di masyarakat, khususnya pada saat Hari Raya Kurban. Ada beberapa hal menarik para sahabat sekalian yang saya hormati pada saat kita, khususnya saya, mengikuti kegiatan pelatihan. Yang pertama, bahwa ternyata ketika kita mau melaksanakan tugas menyembelih kurban itu ada etika tak tertulis, tata krama antara kita yang menyembelih dengan hewan yang akan disembelih. Ini menarik.
Contoh diantaranya yang saya ingat, si penyembelih boleh atau bahkan dianjurkan untuk melakukan interaksi dengan hewan yang akan disembelih itu. Interaksi atau muamalah ini berbentuk elusan ataupun sapaan ataupun obrolan ataupun doa yang diberikan oleh si penyembelih ini kepada hewan yang akan disembelih malamnya itu. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan stres atau bau yang tidak sedap atau suasana yang tidak kondusif, maka posisi hewan yang akan disembelih ini juga diberi kecukupan air minum, diberi kecukupan oksigen, juga suasana yang tidak membuatnya stres, suasana yang membuatnya nyaman. Cukup air minum, bertemu interaksi antara si penyembelih dengan hewan yang disembelih, dan usahakan tidak boleh si hewan yang mau dikorbankan ini, mau disembelih ini, dia sendirian. Dia butuh koloni, dia harus dekat dengan kawan-kawan sekoloninya yang dia akan bisa membangkitkan suasana kondusif, suasana yang menenangkan bagi hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, bagaimana si penyembelih ini, si juru penyembelihan halal atau juleha ini berinteraksi lebih dalam, yaitu dengan cara dia selaku penyembelih harus berjiwa tenang, harus dalam suasana psikologi yang sangat memungkinkan bagi dia untuk bisa melaksanakan tugas dengan tenang, baik, dan profesional. Maka kemudian, karena ketenangan yang dibawa oleh si penyembelih ini berakibat efek positif bagi hewan yang akan disembelihnya. Ketika kita tenang, maka hewan yang akan disembelih juga akan ikut tenang. Itu beberapa hal yang poin-poin yang penting ketika kita mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hal lain yang saya ingat dan catat dari kegiatan kemarin itu, misalnya bagaimana kita memahami dan mengetahui resiko yang mungkin muncul ketika kita melakukan penyembelihan. Di situ di videonya ditampilkan bagaimana seekor sapi yang disembelih kok bisa meskipun sudah patah, urat-uratnya itu patah, ternyata masih bisa berdiri. Dikejar, diberdirikan, dirubuhkan lagi, disembelih lagi, bisa berdiri lagi. Sampai berkali-kali bahkan bisa melakukan perjalanan kemana-mana. Ini ternyata ada kesalahan resiko, ada kesalahan yang mengandung resiko besar, yaitu teknik peletakan bilah goloknya atau senjatanya pada saat pertama kali akan menyembelih. Ini merupakan pengetahuan, merupakan sikap dan perilaku serta keterampilan yang memang luar biasa saya dapatkan ketika melakukan pelatihan manajemen kurban. Sekali salah menempatkan bilah pisau atau bilah senjata pada saat penyembelihan, itu berakibat fatal bagi si calon hewan yang disembelih. Kemudian juga kita diajarkan mengetahui kelenjar bau. Bagaimana menghilangkan bau perengus yang ada pada hewan yang kita sembelih. Kemudian bagaimana mengetahui titik simpul-simpul kelenjar bau yang ada di sapi, kemudian di kerbau, kemudian di kambing atau hewan-hewan kurban itu ya. Pokoknya semuanya bisa kita ketahui melalui pelatihan juru penyembelihan halal. Ada juga tips atau cara yang dibagikan untuk kita bisa merawat daging kurban atau daging penyembelihan
yang bisa awet, tidak rusak, tetap kondisinya seperti awal selama minimalnya 9 bulan atau maksimalnya 1 tahun. Ini betul-betul merupakan informasi yang amat berharga, ilmu yang sangat bermanfaat, dan keterampilan yang sangat berguna melalui pelatihan manajemen kurban syar'i. Dan yang paling menarik di antara hal yang lain adalah bagaimana kita diajari teknik untuk merobohkan hewan yang akan kita sembelih, terutama hewan-hewan besar seperti sapi dan kerbau. Itu kita diberi informasi titik-titik atau simpul-simpul kelemahan, poin-poin entry point kelemahan hewan yang jika itu diikat, hewan itu akan jatuh, dan itu akan selalu diperbaharui mana teknik yang paling jitu, mana teknik yang paling efektif sehingga mampu merobohkan hewan yang akan kita sembelih. Pokoknya saya bersyukur sekali bisa mengikuti pelatihan manajemen kurban ini yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Juru Penyembelihan Halal atau Jureha Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan bagi kita yang terbiasa melakukan penyembelihan dan melakukan layanan keagamaan di bidang penyembelihan untuk masyarakat, ini bisa menjadi pemicu sekaligus memacu semangat untuk bisa melayani lebih baik, lebih profesional, dan yang paling penting adalah bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.